Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang terhormat kepada Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan FAI Unhash, dan yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin, Magister Agama selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Harica Ramadhani dari kelas 3B Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang berjudul Hakikat Manusia dalam Hubungannya dengan Pendidikan. Yang pertama, pengertian manusia. Sebagai An-Nas, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan manusia dalam konteks hubungan sosialnya dengan sesama. Manusia membutuhkan interaksi, bekerja sama, dan hidup bermasyarakat. Sebagai Al-Bashar, menunjukkan manusia dari perspektif biologis sebagai keturunan Adam. Al-Bashar menekankan aspek fisik manusia seperti tubuh, keturunan, dan struktur biologis. Sebagai Bani Adam, menunjukkan pembagian ras dan suku manusia sebagai keturunan Adam. Ini menekankan keanekaragaman umat manusia dalam berbagai aspek budaya, bahasa, dan etnis, tetapi tetap satu kesatuan dalam asal-usulnya. Sebagai Al-Insan, menggambarkan manusia dengan segala totalitasnya, baik dari sisi fisik, intelektual, spiritual, dan emosional. Al-Insan menekankan kemuliaan manusia sebagai makhluk berakal yang memiliki potensi besar untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan hidup. Yang kedua, kedudukan manusia sebagai subjek dan objek dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu sebagai hamba Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Dalam pendidikan, manusia diajarkan untuk taat kepada Allah sebagai tujuan utama hidupnya. Sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan bumi. Dalam pendidikan Islam, manusia dilatih menjadi pemimpin yang bijak dan adil. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan dengan potensi yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Allah. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dilaksanakan. Memiliki potensi positif. Setiap manusia memiliki potensi yang bisa dikembangkan, baik itu akal, fisik, maupun rohani. Filsafat pendidikan Islam mendorong manusia untuk terus berkembang dalam segala aspeknya. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, manusia berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan Islam menekankan pentingnya adab dan akhlak dalam hubungan sosial. Yang ketiga, peran dan kontribusi manusia. Peran manusia meliputi yang pertama, peran sebagai pendidik, yakni sebagai pembimbing akhlak. Pendidik dalam Islam tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik dalam hal akhlak dan moral. Sebagai teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya dalam perilaku sehari-hari, baik dalam tindakan maupun ucapan. Sebagai pemelihara ilmu, pendidik bertugas untuk menjaga dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, serta memastikan ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Sebagai pencari ilmu, peserta didik dalam Islam harus terus mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagai pengamal ilmu, ilmu yang diperoleh harus diamalkan, tidak hanya sekedar teori, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pembentuk diri, peserta didik juga harus membentuk karakter dan kepribadian yang baik, sehingga dapat berperan positif dalam masyarakat. Sedangkan kontribusi manusia dalam pendidikan Islam mencakup mengembangkan kurikulum Islam. Manusia berperan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mencetak generasi yang berkualitas. Membangun institusi pendidikan. Pembangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam merupakan kontribusi penting untuk menciptakan sarana belajar bagi generasi mendatang.
menjaga keilmuan Islam, menjaga dan mengembangkan ilmu-ilmu Islam agar terus relevan dan bermanfaat bagi umat merupakan tanggung jawab bersama. Menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat melalui pendidikan, sehingga Islam dapat menjadi pedoman hidup yang membentuk perilaku dan moral individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.